Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menunjukkan video ajar saya mengenai APBN sebagai tugas pembatik level 3. Selamat menyaksikan. Pada video ini ada 4 informasi penting yang akan dibagikan. Pertama, apa itu APBN? Yang kedua, seberapa dekat APBN dengan kita? Ketiga, mengapa APBN harus dimanfaatkan sebaik mungkin? Dan yang keempat, bagaimana bentuk peduli kita generasi muda terhadap APBN? Video ini bertujuan supaya semakin banyak generasi muda yang peduli dengan uang kita. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, APBN adalah rencana anggaran tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sama seperti keluarga, sebelum pendapatan dibelanjakan haruslah dianggarkan terlebih dahulu supaya efektif dan sesuai dengan fungsi-fungsi APBN. Adapun fungsi-fungsi APBN meliputi yang pertama fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang terakhir fungsi stabilisasi. Tahukah kalian pada tanggal 21 September 2023 kemarin, RAPBN 2024 resmi disahkan oleh DPR sehingga namanya berubah menjadi APBN 2024. Asumsi dasar makro pada APBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi yang terkendali sebesar 2,8%, nilai tukar rupiah sebesar 15.000, suku bunga sebesar 6,7%, harga minyak dunia sebesar $80 per barel, lifting minyak sebesar 625.000 barel, serta lifting gas sebesar 1.033 juta barel. Pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa APBN 2024 harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan juga geopolitik, serta mendukung agenda pembangunan dan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024. APBN sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan, yang kedua belanja, yang ketiga pembiayaan. Postur APBN seperti ini dinamakan ICON. Kebijakan defisit menjadi pilihan negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi demi kesejahteraan rakyat. Selisih ini ditutupi oleh pembiayaan. Seberapa dekat APBN dengan kita? Yap, benar sekali, sangat dekat. Contohnya pendidikan. Dengan adanya program wajib belajar selama 12 tahun dari SD sampai SMA, ini menandakan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama dalam APBN untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar 660,8 triliun. Ini setara dengan 20% dari APBN negara kita. Dengan adanya anggaran ini, kalian bisa merasakan sekolah gratis serta menikmati semua fasilitas penunjang pembelajaran seperti gedung, lapangan, labor, buku-buku, dan lainnya. Dan bagi siswa yang kurang mampu mendapat bantuan KIP setiap tahunnya. Untuk mendukung kualitas SDM, kesehatan juga diprioritaskan. Pemerintah mengalokasikan sebesar 186,4 triliun, 5,7% dari total APBN. Dengan adanya UKS serta Puskesmas Go to School, pelajar perempuan diberi tablet penambah darah serta dilakukan screening kesehatan di Puskesmas dan posyandu sekitar kita. Dari tahun 2023 sudah ada program pemberian makanan untuk bumil CARE. Ini merupakan transformasi sistem kesehatan dalam rangka penurunan stunting. Ketiga, anggaran perlindungan sosial 493,5 triliun untuk kesejahteraan masyarakat seperti PKH, sembako murah, kartu prakerja, subsidi listrik, dan juga subsidi gas. Angka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Infrastruktur yang bagus membuat perekonomian masyarakat berkembang karena harga akan stabil serta inflasi akan turun. Untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2024,
422,7 triliun. Anggaran tersebut salah satunya membangun IKN Nusantara. Jika APBN tepat sasaran serta optimal dimanfaatkan sesuai tujuan, maka hal ini bisa terjadi loh. 1. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. 2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan juga kesehatan. Ketiga, penurunan tingkat kemiskinan karena semakin banyak rakyat mampu memenuhi kebutuhan. Keempat, pemerataan pembangunan karena APBN merupakan kunci pembangunan negara. Bagaimana generasi muda sudah paham dan peduli dengan APBN kita? Jika iya, mari kita lakukan berbagai hal-hal berikut. Yang pertama, belajar dengan giat supaya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kedua, tidak mencoret atau merusak buku serta semua fasilitas yang ada di sekolah. Tiga, mari manfaatkan bantuan yang diterima dengan baik sesuai dengan tujuan. Keempat, berkontribusi untuk pembangunan negara dengan membayar pajak. Serta yang tak kalah penting, mari kita peduli, awasi, serta kritisi penggunaan APBN negara kita.